paling kasih. Direktur PT KMI atau yang mewakili yang tidak bisa saya sebut satu persatu dari kawan PMI yang mewakili, terima kasih atas kerawan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, mungkin ada yang belum kenal saya izin memperkenalkan diri tapi pakai pantun. Jalan-jalan naik odong-odong ke Selang, kenalan dong sayang. Ayo. Jadi tadi kesini mikir, oh ada odong-odong kalau malam minggu di di alun-alun bisa sampai Selang, ternyata kita pernah naik ke situ. Sekali lagi nama saya Pujiono, Bapak Ibu Kepala BP3I Jawa Tengah, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau siang nama saya Pujiono, kalau malam Pujiani. Tetap sama, saya tetap siang malam Pujiono. Nah Bapak Ibu, hari ini, kegiatan hari ini tentunya terselenggara atas kerjasama dengan ILO, sesungguhnya ILO, International Labour Organization, difasilitasi oleh Jangkar Karat Indonesia. Nah kenapa ini kegiatan di Kebumen? Tadi Pak Aris sebetulnya Kebumen itu jauh dari wilayah yang sudah kita sepakati. Nah berawal waktu saya sowan Pak Bupati, waktu Pak Arif saya sowan, Pak Bupati minta untuk ada kegiatan di Kebumen. Pak Puji tolong kegiatan di Kebumen. Maka hari ini kita selenggarakan, kemarin dan hari ini. Nah tentunya ini terkait dengan bagaimana Kebumen itu salah satu kabupaten yang tidak sedikit menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Di tahun 2023 ada 3.229 Bapak Ibu, 3.229. Ini yang terdata di sistem kami, di Sisko P2RI. Yang tidak terdata ada, yang ilegal itu pasti tidak terdata. Nah ini tentunya menjadi konsentrasi kami untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kebumen. Di tahun ini juga sudah 2.315 sampai bulan Oktober warga Kebumen yang bekerja ke luar negeri. Misalkan yang bekerja itu 1 bulan itu mengirim uang ke Kebumen, gak usah banyak-banyak, 5 juta misalkan, 5 juta kan kali 3.000, sudah berapa banyak uang yang beredar di Kebumen. Artinya teman-teman yang bekerja ke luar negeri itu punya andil besar untuk menggerakkan ekonomi di Kebumen. Maka dari itu kami juga ingin bagaimana warga Kebumen yang bekerja ke luar negeri diberikan pelayanan yang baik, kita perlindungannya kita juga baik, agar mereka juga terlindungi walaupun di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, dulu lembaga kami itu berubah. Sebelum zaman dulu itu namanya kalau di pusat itu BNP 2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Berubah menjadi BP2RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di tingkat provinsi dulu namanya BP2TKI, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Berubah menjadi BP3TKI, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian berubah lagi menjadi BP3MI, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada saat awal dulu namanya malah Balai AKAN, Balai Antar Kerja Antar Negara. Nah, sekarang di era Pak Prabowo menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi nanti di daerah biar enggak namanya beda-beda. Jadi nanti tetap
misalnya di tingkat daerah, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Provinsi Jawa Tengah, biar nanti masyarakat kalau di kabupaten ya kabupaten, biar masyarakat nanti mudah untuk mengenal dan menghafalnya, tidak bingung. Nah, kementerian kami tentunya kenapa ada kementerian tersendiri. Pak Prabowo lewat Pak Abdul Qadir Karding, menterinya sekarang, ingin fokus bahwa bicara pekerja migran Indonesia, bicara pelindungan pekerja migran Indonesia, agar A sampai Z itu fokus Kementerian Perlindungan yang menangani, sehingga kalau ada problem masalah itu nanti bisa cepat teratasi. Ini kan kemauan Presiden kita, itu satu komando dari atas ke bawah. Ini terkait dengan pekerja migran Indonesia. Kemudian dulu Bapak Ibu mungkin namanya lebih apa dengan TKI atau TKW, itu sebutan zaman dulu itu namanya TKI atau TKW. Nah, ini membuat stigma negatif. Kalau bicara dulu TKI, TKW itu kan yang munculnya problemnya adalah itu pekerja rendah, itu gajinya nggak dibayar, itu diperlakukan tidak manusiawi. Stigma negatif itu kita hilangkan dengan sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia, bukan Palang Merah Indonesia, Bapak. Nah, Palang Merah Indonesia kita sudah mengenal, tapi ini pekerja migran Indonesia. Nah, dengan beralihnya nama TKI menjadi PMI itu kan lebih bermartabat. Jadi sesuai dengan ketentuan internasional itu pekerja migran. Beda dengan imigran. Kalau imigran itu kan orang-orang yang karena negaranya perang, karena kondisi negara tidak bagus, dia melakukan pergerakan ke negara lain. Itu namanya imigran. Kalau pekerja migran, warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah negara kesatuan Indonesia dengan menerima upah, itu kan artinya pekerja migran. Nah, mudah-mudahan dengan nama itu bisa mengikuti pekerja migran kita nanti bisa bermartabat dan akhirnya nanti bisa berdaya dan sejahtera. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk melindungi pekerja migran tentunya ada teman-teman LPKS atau teman-teman P3MI, Bapak Ibu Kepala Desa itu yang secara khusus diberi mandat di Undang-Undang 18. Nanti saya jelaskan. Ini ada 3 dimensi pelindungan ekonomi pertama. Nah, bagaimana pekerja migran Indonesia ini mendapatkan perlindungan ekonomi? Artinya ketika mereka ingin bekerja ke luar negeri, kesulitan dalam hal pembayarannya, tentunya pemerintah harus hadir untuk memberikan kesulitan di masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Tentunya apa? Ada program pemerintah yang namanya KUR Pekerja Migran Indonesia. Jadi mungkin ini banyak yang belum tahu. KUR itu KUR yang bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang tidak punya biaya untuk bekerja ke luar negeri. Ini di bank-bank himbara, bank pemerintah, ada BNI, ada Mandiri, ada BRI, ada Bank Jateng. Kemarin kita dengan Bank Jateng sudah memfasilitasi 20 orang yang akan bekerja sebagai perawat di Timur Tengah. Mereka kesulitan biaya, kita sondirkan ke situ. Ini untuk perlindungan ekonomi. Nah, kemudian bagaimana teman-teman yang bekerja agar ini uangnya hasilnya tidak konsumtif? Ini nanti diberikan pelatihan pemberdayaan literasi keuangan agar mereka nanti ketika bekerja di sana uangnya itu tidak untuk konsumtif. Kan ada beberapa di Korea, di Hong Kong, misalkan di Hong Kong,
desa yang awalnya itu kehidupannya di desa itu tidak banyak, misalkan mall, tempat-tempat keramaian, dia begitu datang ke Hongkong terkejut, wah Hongkong kok ramai, pakaiannya bupati, yang di sana ada bupati atau sekwilda bapak itu, paham bupati gitu? Betul paham? Buka tinggi. Nah itu kan di sana kan seperti itu. Sekwilda itu seksi wilayah dada udah biasa. Nah kadang-kadang PM kita ya ikut-ikutan karena diulangi Pak, sekwilda itu apa? Seksi wilayah dada Pak. Oh, tuyon dia aja. Nah ini kan kebiasaan hidup ini kan kalau dari sisi ekonomi tidak diedukasi, mereka belanja kerja di Hongkong, belanja di Hongkong dihabiskan, akhirnya pulang nggak bawa apa-apa, atau dikirimkan uangnya ke suaminya nikah lagi. Nah itu terjadi juga, sehingga ini tugas kita bersama bagaimana mengedukasi dari tadi sisi ekonomi, aspek ekonominya ya terlindungi. Ketika pulang nanti dilatih, dilakukan pemberdayaan agar mereka bisa berwirausaha. Jadi kami juga punya program itu, tapi belum menyentuh ke semua desa. Kemarin kita di Kebumen, baru di desa mana Pak Beni di Kerandekan, terus pernah di itu Karangrejo. Nanti mungkin Bapak Ibu Kepala Desa kalau nanti menjadi kantong PMI mungkin ke depan bisa kerjasama dengan kita termasuk sosialisasinya, biar mereka nanti punya usaha. Nah itu yang kita lakukan dari sisi perlindungan ekonomi. Kemudian dari sisi perlindungan sosial. Nah perlindungan sosial juga penting. Bagaimana masyarakat itu bisa mengakses informasi tentang prosedur yang benar bekerja ke luar negeri, tata cara penempatan yang benar ke luar negeri agar tidak kena calo, ya, tidak kena calo. Seperti kasusnya Kebumen kemarin, ada warga Kebumen yang lewat media sosial ditawari untuk bekerja ke Jepang. Nah, ternyata dititipi tas oleh seseorang yang kenal di medsos itu untuk nanti disampaikan di LPKS yang tidak punya bisa memfasilitasi SSB untuk yang ke Jepang. Jadi kan ketika bekerja ke luar negeri nanti ada sektor ada G2G, ada G2P, ada P2P, ada UKPS, dan ada perseorangan. Ini salah satu nanti untuk memfasilitasi bekerja ke luar negeri. Di endorse, oh ini benar, di sana ada job, misalkan pekerja pabrik 200 orang diketahui oleh perwakilan di endorse, baru nanti terintegrasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, namanya SIP 2 MI, surat izin perekrutan penempatan pemerintah. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini namanya masih UP 2 MI. Kemana saja? Ke Korea, ke Jepang, ke Jerman. Ini yang sudah kerjasama, nanti akan ada kerjasama dengan negara-negara yang lain. Nah, dasarnya apa? Perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan. Nah, kita masuk ke Jepang misalkan. Di Jepang itu yang dikerjasamakan baru sektor kesehatan yang ditempatkan oleh pemerintah. Walaupun ada 14 sektor, nanti saya jelaskan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya usia maksimal itu kalau kamosi, kamosi itu yang untuk nurse, untuk perawat 35 tahun, pendidikan D3, perawatan atau D4 atau S1. Keperawatan plus nurse, pengalaman kerja 2 tahun. Ini semenjak terbit STR untuk perawatan, memiliki surat tanda registrasi. Nah ini yang biasanya kalau di Kebumen itu dari Unimugu yang mendaftar ya untuk program G2G Jepang. Jadi nanti ketika mendaftar lewat websitenya UP2MI dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan,
kualifikasi, lulus administrasi, nanti dilakukan pelatihan bahasa selama 6 bulan dan itu tidak berbayar, khusus yang kesehatan tidak berbayar. Kemudian nanti mendapatkan uang saku 150 US dollar setiap harinya. Itu untuk program perawat kerja negara. Gajinya bedanya kalau di Jepang tadi 18 sampai 20 juta, kalau di Jerman itu sampai 40 juta basicnya. Kemarin ada di Purworejo itu nggak kerasa tiba-tiba nggak lapor di sana menjadi idol anak-anak muda semua ingin Korea. Kuota kelulusan 16.000 yang mendaftar adalah 62.600-an. Bayangkan ini untuk kuota 16.000. Karena tadi kemudian di sana gajinya 24.500.000, nanti kalau melebur bisa 30, 35, 40. Tapi tidak dilihat kerja di sana, kerjanya keras. Kerja keras, tidak letih. Jadi ini yang menjadi idol, tapi problemnya juga tantangannya sangat besar. Persyaratannya apa? Usia 18 sampai 39 tahun. Minimal pendidikan SLTP, SMP saja bisa. Yang penting tadi ketika ujian di kantor saya, ujiannya bahasa itu di kantor saya lulus, ujian UPT EPS Topik Koreanya lulus, itu bisa mendaftar. Jadi gampang. Nah, yang daftar tuh dari lulusan SLTP sama S1, kadang-kadang ada yang S2 ikut kerja di Korea. Nah, kemudian tentunya tidak buta warna. Jadi buta warna ini kan bisa membedakan apa hijau, kuning, ada maron, ada dan sebagainya. Karena warna itu tidak buta warna. Kemudian tidak punya penyakit TBC, hepatitis, penyakit kelamin, dan tidak hamil bagi yang perempuan. Jadi kan kadang-kadang itu kemarin ada yang dipulangkan, Pak Hari itu punya penyakit kelamin. Nah, saya tanya, dipulangkan, akhirnya saya panggil kantor, Mas, apakah burungnya itu biasa berkeliaran kemana-mana? Boten Pak, saestu. Kalau ini saestu boten. Kok iso penyakit seperti ini? Saya bilang, enggak pernah. Nah, ternyata itu ada 2 yang dideportasi dengan ceknya itu ketika periksa itu nomornya double. Satu dari Vietnam. Mungkin yang dari Vietnam itu yang penyakit kelamin. Ini sudah saya dedus enggak? Kemudian saya sarankan untuk periksa lagi. Wih, tidak ada penyakitnya. Jadi delalah ini kan namanya belum rezekinya. Kalau itu padahal di blacklist 1 tahun untuk bisa berangkat lagi. Nah ini kadang-kadang nasib tinggal rezeki tinggal 1 langkah lagi, ternyata tidak, makanya harus tadi siap. Kemudian sektornya apa saja di Korea itu? Ada manufaktur, ada fishing, ada shipbuilding, ada service. Nah, kenapa ini ada acara di sini? Potensi Kebumen juga yang punya laut, punya nelayan itu kan di sana itu ada fishing, kebutuhan fishing di Korea itu juga banyak. Dan gajinya tadi 24.500.000. Hanya pendidikan SLTP. Saya ingin misalkan ada anak nelayan yang berminat, ya itu proses sehingga yang bekerja di Korea yang sektor fishing itu yang mengisinya punya basic laut, yang sudah pernah melaut. Jadi ada beberapa yang karena nilainya lebih rendah daripada yang di perusahaan, ketika tidak lolos di perusahaan pilih fishing, akhirnya lulus berangkat di sana karena tidak punya basic, melayu, melarikan diri, ya Mas Ali ya, melarikan diri di sana. Nah, ini tidak mau seperti itu, sehingga job itu harus benar-benar diisi oleh yang punya basic fishing, karena ini potensinya luar biasa. Nah,
kebumen juga punya potensi itu, sehingga nanti Pak dia barangkali nanti ada yang berminat seperti itu ya. Nanti ada pelatihan bahasa di Korea juga ada, silakan nanti menyiapkan itu. Jadi kami ingin seperti itu. Kemudian di perusahaan, kalau perusahaan itu sudah ya, pekerja di perusahaan juga ada kaitannya dengan keselamatan kerja, harus punya kompetensi juga bagaimana keselamatan kerja di perusahaan, karena ada beberapa yang kecelakaan kerja, ada tangannya yang putus. Nah ini makanya keselamatan kerja tidak hanya yang di laut, di darat pun memerlukan itu. Nah kemudian untuk yang menarik juga yang sektor baru itu untuk di restoran dan perhotelan yang jadi itu office, bukan front office boy yang mengantar makanan, yang merapikan itu merapikan kamar. Itu di Korea sudah dibuka di restoran-restoran, padahal kerjanya juga enggak begitu berat. Nah kemudian saya dengar lagi nanti akan dibuka informal yang penata laksana rumah tangga di Korea, karena Korea membutuhkan itu. Tapi harus yang kita kirim profesional. Ini masalah ini pulang kalau Korea itu banyak teman-temannya dari Indonesia. Nah itu potensi-potensi itu yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, sehingga warga Kebumen yang masih belum punya kesempatan bekerja di dalam negeri karena keterbatasan pekerjaan, itu kalau memilih bisa difasilitasi, terlindungi, dan nanti akan membawa kesejahteraan bagi keluarga. Kemudian Taiwan itu juga yang menarik, ada program gratis tidak berbayar SP2T, tapi jobnya itu sedikit, biasanya 20 orang, 30 orang, tapi sama sekali tidak berbayar, dengan skill tertentu. Kemudian nanti di interview, biasanya interview juga di kantor kami. Ini kan biasanya kita sebarkan ke daerah-daerah, barangkali ada yang berminat, kerjanya di pabrik. Itu syaratnya juga tidak terlalu sulit, tapi ini gratis. Ini memang untuk memfasilitasi warga masyarakat kita yang secara ekonomi tidak mampu, kita fasilitasi dengan Taiwan SP2T. Kemudian Bapak Ibu yang untuk Jepang, ini ada 820.000 di Jepang untuk kebutuhan untuk kerja. Jadi sektornya apa saja. Jadi ada di manufaktur, perindustrian, pertanian, konstruksi, perhotelan, lengkap di Jepang itu. Nah, jadi bisa dimanfaatkan anak-anak muda yang belum mempunyai kesempatan bekerja di Indonesia. Jadi Jepang juga menjadi tujuan pekerja migran yang tentunya menjanjikan. Jadi 14 sektor, ada 820.000 lowongan pekerjaan yang ada di sana. Bahkan kemarin juga akan membuka sektor baru. Waktu saya Zoom dengan kedutaan kita yang ada di Jepang, kemudian dengan asosiasi yang ada di Jepang, asosiasi perkayuan dan kehutanan. Nah, waktu Zoom itu saya bingung juga, kehutanan itu kerjanya apa? Ternyata menanam pohon itu, kalau di sini negosiasi lah, menanam pohon itu bukan pekerjaan. Kan warga Kebumen kalau itu kecil, kalau nandur nandur kita, nandur pari, sukul itu teke juga banyak di sini ya. Nandure pari, sukul suka teke. Nah, itu yang hobi nyanyi biasanya ya. Itu. Nah kemudian syarat juga usia 18 tahun, lulus tes kemampuan bahasa, ada CFT,
level A2 dan N4. Ini kan syaratnya kalau bekerja SSW. Tapi kalau magang, nah ini kan sebelum magang nanti ditutup. Jadi nanti sampai tahun 2027 magang itu ditutup. Karena semua beralih ke SSW. Nah, SSW itu saat ini difasilitasi oleh teman-teman LPKS Jepang. Karena bisa perseorangan tadi. Nanti semua akan beralih ke P3MI. Nah, LPK nanti kerjasama dengan P3MI, lebih mudah. Tinggal menyiapkan kompetensinya, kerjasama dengan P3MI, urusan B2B-nya monggo diatur kan gitu. Nah, kalau organisasi bisnisnya, ini kan peluang-peluang Jepang, itu harus dimanfaatkan. Kemudian yang perkayuan, pekerjaan ketika saya zoom perkayuan ternyata tugas pekerjaannya itu mengamplas, ya, terus motong kayu dengan peralatan mesin, ya itu kan pekerjaan mudah. Yang hambatan kita adalah bahasanya itu, bahasa Jepangnya itu yang harus dipersiapkan. Kalau pekerjaan tentunya kita bisa untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kemudian ketika saya zoom ternyata itu disiarkan TV nasional Jepang bahwa khususnya pemerintah daerah Jawa Tengah itu mendukung terkait dengan job kehutanan dan perkawinan. Itu yang kemarin saya lakukan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, permasalahan pekerja migran, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Jadi kalau ada permasalahan, kita hadir untuk membantu menyelesaikan, mendampingi sampai ke aparat penegak hukum. Kami tentunya mengedepankan untuk mediasi. Kalau jalur litigasi kita non litigasi. Kalau litigasi itu terakhir. Yang penting permasalahan itu bisa selesai. Ini kan yang diinginkan masyarakat. Kalau masalah hukum yang terakhir. Kalau bagi saya nanti yang ketika sudah jalan buntu. Dan itu tentunya hal-hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin itu ada website, ada IG, ada FB, ada TikTok. Nah, kalau mau follow TikTok saya boleh. TikTok saya itu Jion. Nah, karena kenapa nama saya Jion? Waktu saya ke Korea itu saya mengenalkan diri Pak Pujiono. Pak Pujiono, saya orang Korea menyebutnya Pak Jion. Nah, katanya biar seperti orang Korea. Walaupun wajahnya memang agak mirip orang Korea. Cinta ya. Makanya sebetulnya bahasa itu nggak susah, asal ada kemauan. Saya ke Korea anak kecil 5 tahun bahasa Koreanya so pinter banget Mas Ari. Iya, orang Korea. Jadi saya malu, iya ternyata anak kecil aja pinter. Tinggal kemauan dan kebiasaan. Semua tidak ada yang susah. Ya, yang susah itu menghadapi istri yang cerewet. Curhat ya Pak. Itu yang paling susah. Tapi harus diem juga, nggak usah dilatih, ini kan nanti diem sendiri. Tip bapak-bapak ya Pak. Demikian Bapak Ibu, karena kesepian tanpa berarti. Sekian dan terima kasih. Kopat sisi sekolah perang menawi puji lepat di luar ngapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang-peluang kerja ke luar negeri bisa skema uji melalui BPPTMI terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Duren dalam pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia akan kami sampaikan lanjut ini adalah kamar umum pemerintah Kabupaten Duren peta wilayah. Kita memiliki 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Bagi jumlah penduduk 1,14,143 jiwa, ini masih mendapat predikat kabupaten termiskin, gitu. Sehingga perlu ada lompatan besar agar kemudian bisa beranjak dari
pekerjaan, ya, mengurangi angka pengangguran, strategi yang sudah kita capai. Tapi mengurangi angka kemiskinan tidak segampang yang kita bayangkan ternyata Pak. Dari mulai kepemimpinan Bupati sampai dengan saat ini kita sudah berusaha, bahkan ini sudah termasuk capaiannya luar biasa karena pengurangan kemiskinan kita nomor 3 terbesar sejauh ini. Pengurangan kemiskinannya Pak, dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Tentunya melalui Dinas Tenaga Kerja yang memiliki visi Bupati kemudian sejahtera, mandiri dan berakhlak bersama rakyat dengan misi peningkatan daya saing ekonomi daerah, diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, terkait dengan pekerja migran di Kabupaten Bumen, ini dari data tahun 2023 kita sudah memiliki jumlah 5.520 pekerja migran. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Kunci sampai dengan bulan Oktober itu ya Pak, dengan data 3.229 itu dari Kementerian sendiri. Sehingga ini merupakan potensi tentunya, potensi agar kesempatan ini kita buka seluas-luasnya dengan membuka kesempatan di sektor perikanan. Ya. Tentunya di hari ini kita mengundang narasumber dari Yayasan Jakarta Rakyat Indonesia, salah satunya fokus pada K3-nya, karena bagaimanapun juga perlindungan pekerja migran itu ya, di sektor perawatan itu harus diperhatikan karena resikonya cukup tinggi ketika bekerja di perkapalan ya Pak Tari. Karena kita se-Jawa Tengah nomor 8, nomor 7, ini luar biasa dengan angka 2029 ini tadi sampai Pak Puji. Artinya ini cukup tinggi. Kalau kita tidak konsen komitmen Pemkab dengan jajarannya sampai dengan desa termasuk kecamatan, tentunya ini akan menjadi hal yang kurang baik. Sehingga dari hari kemarin dan hari ini kita selalu undang dari dinas terkait, dari kecamatan dan dari desa, termasuk LPKS-nya, karena LPKS ini punya tanggung jawab juga mitra kami yang harus menyiapkan dari sisi bahasa dan budaya karena tujuan kita sudah di LPKS ini dikali. Kemudian P3MI yang ada di Kebumen ini ada 3 pusatnya, kemarin yang 2 itu Jawa Barat, kemudian AMO, dan satunya lagi apa Mas? Bina. Nah, ini sekarang kita tambah satu lagi yang kita kerja. Nah, ini tentunya LPKS dengan P3MI ada kerjasama tadi sampaikan oleh Pak Puji. Silakan LPKS-nya bisa bekerja sama dengan P3MI, tapi ini batasannya harus hati-hati karena kalau istilah Pak ini bisa offset ya. Sehingga nanti akan ya kurang nyaman lah ketika tidak ada batasan antara P3MI dengan LPKS. Walaupun ada juga yang punya P3MI juga punya LPKS Pak. Jadi double ya secara perizinan boleh. Itu lanjut. Kemudian tadi disampaikan sesuai dengan Undang-Undang 18/2017 ini tentunya mewayungi pekerja migran baik di sektor darat maupun di perikanan yang kan sama-sama juga di sana juga diatur. Cuman ke depan ini mungkin lebih fokus lagi karena sudah ada kementerian sendiri terkait dengan pekerja migran. Oke, lanjut. Kemudian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 18/2017 pasal 41. Jadi Pemkab itu punya tugas mensosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, ini kami punya media baik media konvensional maupun media yang sudah menggunakan teknologi informasi, termasuk sasarannya menggunakan media sosial, kemudian birokrasi ya dengan dinas, birokrasi lembaganya sampai dengan desa dan tentunya kecamatan. Kemudian kita punya tugas membuat basis data PMI. Jadi data pekerja migran itu kita upayakan ada di tingkat desa sehingga pintu masuk sebelum
bekerja, harusnya memang desa paham akan kaitan dengan keselamatan kerja di luar negeri atau lingkungan PMI. Kemudian juga kita selalu melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI yang ada di UN, termasuk cabang-cabangnya tentunya kita selalu monitor sejauh mana kinerjanya, layanannya kepada masyarakat, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan-persoalan ketika ada pekerja yang sudah dikirim, apakah mereka tetap monitor, tetap memantau. Ini juga menjadi salah satu evaluasi terkait dengan perusahaan P3MI. Kemudian juga tadi mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai tentunya dengan kewenangannya, karena di sini ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan BP3MI ya, dan kewenangan di daerah atau PMK itu sendiri. Kemudian juga memberikan perlindungan PMI. Nah, jadi kita punya tugas juga memberikan perlindungan kepada PMI. Terkait dengan itu kita sudah punya perdanya yang disampaikan, walaupun ini secara nomenklatur itu masih menyebutkan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, tapi secara substansi klausul-klausulnya itu saya kira masih sama. Cuman kalau dulu istilahnya TKI, sekarang sudah PMI. Jadi lebih kepada perlindungan pemerintah punya kewajiban untuk melindungi pekerja migran. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi kami juga punya tugas pendidikan dan pelatihan. Kami mohon maaf karena dengan segala keterbatasannya kami subsidi ataupun anggaran yang kita kelola itu tidak terlalu banyak, sehingga apabila kita menyelenggarakan pelatihan kita kerjasama dengan LPKS. Misalnya kita memberikan dana bantuan untuk jamuan makannya atau untuk instrukturnya pada P3MI. Jadi tidak satu orang kita biayai secara free, tidak, tapi kita bantu penyelenggaraan pelatihan. Oke, lanjut. Kemudian ini tadi sampaikan regulasi kita sudah punya perdanya. Bahkan Bupati juga sudah ada terkait dengan LTSA di mall pelayanan publik. Jadi ketika kita masuk ke LTSA itu sudah lengkap dari sisi dinas yang terkait dalam untuk pembuatan ID pada CPMI. Kemudian Perda 9 ini juga dalam rangka perlindungan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan sanksi atau korban. Ini kita sudah punya Perda ini sehingga menguatkan Perda nomor 5 2014. Kemudian Pergub 43 2019 ini terkait dengan jumlah Perda nomor 9 2017. Lanjut. Kemudian inovasi ini tadi disampaikan bahwa sebagai perwujudan komitmen PMK Kabupaten Boen dalam hal perlindungan PMI, kita mempunyai inovasi sinergi perlindungan pekerja migran, keluarga dan masyarakat. Ini kalau diklik muncul apa enggak ya? Seperti itu. YouTube. Oh, nggak kopi ya. Oh iya, lanjut saja. Kemudian ini komitmen tadi saya sampaikan, Pak Camat, Pak Gubernur, Kepala Desa, kemudian Pak Bupati itu sendiri jelas, saya, kemudian Direktur Bina PMI atau TKM, Pak Rendra Setiawan juga menyaksikan penandatangan komitmen bersama. Nah, ini bukti komitmen yang sudah kita lakukan adalah 340 database PMI. Kemudian 295 peraturan desa. Tadi disampaikan betul Pak Uji. Jadi 295 desa ini jangan hanya sekedar punya perdes, tapi bagaimana perdes ini bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat desa, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran di tingkat desa terkait dengan program-program perlindungan pekerja migran, misalnya sosialisasi kegiatan di tingkat desa, misalnya dengan bekerja aman ke luar negeri, atau ada layanan administrasi kependudukan terkait dengan rencana pekerja migran yang akan berangkat, termasuk juga ada pemberdayaan punak PMI dan lain sebagainya. Okay. Dan kita juga punya desa migran produktif. Ini sebagai bentuk pemberdayaan bagi punak PMI yang ada di desa, misalnya mereka berwirausaha. Jadi setelah mereka tidak bekerja lagi di luar negeri, kita punya kelompok-kelompok binaan, unit usaha. Misalnya kita bentuk kelompok, kita latih dulu, kemudian kita arahkan untuk bisa
base PMI ini kita masing-masing kecamatan sudah ada datanya, jadi tentunya progres tetap kita pantau, kita monitor terus. Lanjut. Oke, kemudian salah satu untuk menguatkan agar patuh terkait dengan pelindungan PMI, kita juga memasukkan indikator pelindungan PMI pada saat pemilihan domba desa. Ini misalnya apakah sudah punya perdes, apakah sudah punya database pekerja migran, apakah ada program-program pemberdayaan pekerja migran dan penempatan dan keluarganya di tingkat desa. Dan semakin pengisian indikator ini nilainya bagus, tentunya akan menambah penilaian domba desa yang harganya adalah kendaraan roda 4 untuk desa ini. Lanjut. Ini desa yang di sini sudah ada yang dapat mobil belum ya? Belum ya. Mudah-mudahan nanti tidak. Hah? Oh, putih Pak. Oh, tukang gedong. Oke, selamat. Gedong. Kendaraannya untuk apa Pak? Operasional apa disulap jadi ambulan? Operasional ya. Karena ada juga yang saya operasional untuk ambulan atau kendaraan masyarakat. Oke, ini kita juga melakukan kesepakatan bersama dengan Migraken, ya, salah satunya LSM yang ada di Indonesia, Pak Wahyu Susilo dengan Pak Ali Sugianto. Kemudian bentuk dari sinergi pentahelik adalah hadirnya program kerja dan kerjasama dan layanan yang ada di MTSA atau di Pol Pelayanan Publik, yaitu Distrik Capil ada di sana, ada Dinas PMD, Disdik, Distapa, Dinsos, Dinkes, P2KB, kemudian ada bagian hukum, ada bagian Kesra, ada tim bergerak PKK, termasuk Muslimat dan Asia juga kita libatkan, dan universitas termasuk juga media massa. Ini bentuk-bentuk upaya dalam rangka untuk kerjasama sinergi perlindungan kepentingan keluarga dan masyarakat. Lanjut. Kemudian anggaran, ini memang anggaran untuk penempatan kerja dan perlindungan PMI di daerah di Kabupaten Bumen ini tidak terlalu banyak, Bapak sekalian, ini termasuk tahun 2004 sendiri. Kalau kita lihat trennya memang ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh karena bagaimanapun juga kita pahamlah dengan anggaran yang terbatas. Tentunya kebijakan Pemkab selalu ada prioritas-prioritas. Namun demikian, walaupun secara pengelolaan kita terbatas anggarannya, kita yakin, karena tadi saya sampaikan di awal, jadi pendekatan pentahelik, kolaborasi dengan dinas, dengan lembaga-lembaga yang lain juga ini bisa meminimalkan anggaran, tapi memaksimalkan program kerja. Termasuk kegiatan hari ini dengan support BP2MI, BP3MI dan Jakarta Indonesia ini dalam rangka untuk bagaimana pelindungan PMI itu bisa kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga lain yang di luar pemerintah kabupaten. Ini harus sekali lanjut. Oke, kemudian juga kita punya inovasi yang tadi disampaikan, yaitu gerbang layanan terpadu pekerja migran Indonesia atau di LTSA Pol Pelayanan Publik yang tadi saya sampaikan. Pendekatan pentahelik, di sana juga ada Disnaker, kemudian ada layanan dari Dukcapil untuk memastikan data kependudukannya ada kesalahan, benar dan tidaknya, sunyatnya dan sebagainya. Termasuk migrasi juga, layanan migrasi juga kita hadirkan di sana 1 minggu 2 kali Mas Budian. Kemudian juga kepolisian ini juga kita hadirkan karena biasanya perlu cuci jari dan sebagainya, atau SKCK lah diperlukan di kepolisian ada di ATSA. Kemudian dinas kesehatan juga ada di sana, layanan dari level klinik. Kemudian BP2MI masuk ini juga ada di sana. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan juga kita hadirkan di LTSA atau di Ganyatri ini untuk memastikan bahwa sebelum berangkat para pekerja baik yang mandiri maupun yang secara melalui P3MI itu sudah terdaftar jaminan perlindungan ketenaga kerjaannya. Lanjut. Ini dengan kita juga
mensupportnya pada saat perencanaan anggaran di tingkat desa. Kita ada penilaiannya, waktu itu kita berikan penghargaan di 6 kecamatan dan plakat kita berikan dari Pak Bupati, tapi yang menyerahkan adalah Bu Menteri Tenaga Kerja. Lanjut. Oke, kemudian untuk penyebaran informasi selain menggunakan media sosial, media elektronik, masuk televisi, juga kita punya Permen TV. Kita selalu mensosialisasikan kaitan dengan pelindungan pekerja migran. Masuk juga kita hadir di pembahasan penyusunan draft Perdes PMI yang ada di tingkat desa, termasuk juga sosialisasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran di tingkat kabupaten Kebumen. Kita hadirkan di sana. Oke, masuk Pak Puji juga waktu itu hadir di Kecamatan Layak dan mengundang juga dari Kementerian Luar Negeri. Itu. Lanjut. Ini juga kita melakukan orientasi pra-pemberangkatan bagi calon PMI ini agar mereka betul-betul kita pastikan dari LPK atau dari P3MI yang sudah melalui proses tersebut mereka sudah dibekali, sehingga perlu kita kuatkan lagi untuk orientasi pra-pemberangkatan dengan materi-materi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan CPMI. Nah, selain itu juga kita melakukan pelatihan bagi puna PMI, pada puna-puna PMI yang mereka tidak berangkat lagi tentunya agar tetap produktif, ya, memanfaatkan waktu dan memanfaatkan penghasilan yang sudah didapatkan agar mereka bisa berwirausaha di desa. Kita lakukan pelatihan kerjasama dengan berbagai penyandang dana, misalnya Basnas itu juga gandeng bisa membiayai, termasuk dari APBD, bahkan dari APBD juga memungkinkan untuk bisa kita lakukan pelatihan bagi puna PMI. Pelatihannya macam-macam sesuai dengan potensi yang ada di tingkat desa dengan instruktur baik yang non dari balai latihan kerja, kita punya BMK, punya instruktur maupun instruktur pendatang yang kita undang sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang akan kita laksanakan. Oke, lanjut. Kemudian ini kaitannya dengan tadi persoalan yang terkait dengan PMI, untuk kepulangan pekerja migran yang sakit parah. Tadi disampaikan juga oleh Pak Puji, ada satu orang warga Buaya yang tadi ceritakan bahwa tas tukar, jadi ya tadi dia itu hanya modal kenal lewat media sosial ya. Dijanjikan bekerja ke Jepang, ya, ketemuan di mana, Batam ya, di Malaysia ya, atau Jakarta terus ke Malaysia. Tapi sebelum ke Jepang mereka itu tukar tas. Jadi tasnya si yang bersama tadi itu tukar dengan kenalannya. Nah, ternyata setelah terbang kemudian turun di Osaka di Jepang itu tasnya diperiksa oleh petugas keamanan imigrasi sana. Ternyata membawa barang terlarang. Akhirnya punya sidik masuk lewat ya petugas besar sana, akan mengungkap juga dibantu oleh Pak Pujiono mengawal, memastikan bahwa mereka itu ketika diintegrasi ya, oleh petugas besar atau pihak berwenang keamanan sana itu kita dampingi dengan pengacara. Pengacara itu disediakan oleh pemerintah Jepang sendiri, maka waktu itu ya dan bisa dikawal atau didampingi, sehingga dengan proses yang cukup lama ya Mas Heru ya, hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih itu baru bisa clear setelah ditelusuri dan dilalah tasnya yang punya yang bersangkutan yang orang Kebumen itu masih berada di hotel. Iya, jadi ini menjadi bukti kuat bahwa ini bukan daripada jaringan terlarang internasional. Nah, ini akhirnya alhamdulillah bisa pulang ya, Mas Heru, kita kerjasama juga dibantu oleh Migran Care awal, kita komunikasi terus dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini salah satu bentuk upaya kita untuk menyelesaikan persoalan, karena bekerja di luar negeri itu tadi saya sampaikan gajinya gede tapi resikonya juga sama. Ketika kita tidak hati-hati atau hanya modal kenal lewat media sosial atau dijanjikan, itu bisa menjadi korban TPO.
Apalagi sekarang kayak saat ini muncul persoalan banyak yang mereka sebenarnya sadar kalau ini itu kerjanya non prosedural, tapi karena kebutuhan ekonomi, karena latar belakang ekonomi mereka nekat. Akhirnya mereka iya untung-untungan, iya kalau nggak terjadi persoalan terjadi masalah itu dia selamat, tapi kalau terjadi masalah mereka akan kebingungan. Sehingga tentunya lebih baik mencegah dengan cara tentunya kita berangkat menjadi pekerja migran secara prosedural. Karena nanti resikonya seperti ini, mungkin dia sakit parah karena prosedural, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, layanan kedaruratan, sampai dengan pulangnya pun katung-katung ketika memang tidak jelas. Kemudian kita difasilitasi oleh BPKMI, bahkan gratis pulangannya, karena itu tugas negara juga. Kita jemput dari Jakarta ke Indonesia. Bahkan ini ada cerita dan sempat meninggal dunia pada saat itu. Itu yang ceritanya yang perwira kan apa abal ya ini? Yang awal itu yang meninggal. Hah? Kejahatan. Oke, meninggal dunia. ABK ini ya. Bahkan ini ABK dan Pak Ali kayaknya terlibat juga bantu ya Pak Uji ya. Dan ini salah satu bentuk proteksi lah. Ya ini memang asuransinya lumayan, tapi mosok mau dapat duit syaratnya gitu juga mau kali ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang prosedural dapat santunan atau dapat asuransi. Kalau non prosedural itu tidak dapat Pak ya. Ditanggung tidak dapat, mungkin malah mungkin tombok keluarganya repot. Capek-capek jauh dari keluarga, dapat gaji, masalah walaupun bukan susah. Dan tujuannya kerja di luar negeri itu agar lebih sejahtera. Ini beberapa kasus yang kita alami tahun 2021 di korban apa ini? AI. Korban AI itu yang korban AI namanya inisial ya. Ini pacaran melalui Facebook, kerjasama melakukan prostitusi online, ditangkap oleh petugas Myanmar, dapat layanan P2TB 2A Kartika Bumen, dicek kesehatannya, visum dan sebagainya. Kemudian tahun 2003 kita juga ada korban 25 orang sama PMI. Ini pelakunya ST ditangkap oleh Bumen. Kemudian 2004 ini korban apa ini kampas AM ya, misalnya korban online scam di Myanmar, berkedok broker sebagai software engineer di Thailand. Mungkin judi online ini bagian bekerja judi online ya. Karena di sana kalau sudah bekerja di Myanmar itu dikasihnya online scam itu harus cari kembali ketika dia keluar. Nah ini kan sebenarnya tahu, mungkin ini sebagai pelaku juga ketika menjadi korban sekaligus pelaku ketika dia mencari pengganti untuk menjadi yang bekerja di online scam. Oke, ini bagus. Sekarang lanjut. Kemudian alhamdulillah kita juga disebut oleh Pak Uji untuk mendapatkan penghargaan. Tentunya penghargaan ini tidak hanya kerja keras dari Disnaker, tapi support dari itu tadi PTAI gitu, dari berbagai dukungan baik pemerintah, komitmen Pak Bupati itu sendiri jelas, kemudian dengan jajarannya termasuk dari perguruan tinggi, dari LSM, dari kepala desa, teman-teman camat dan tentunya PMI itu sendiri sehingga kita mendapat penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Hasan Wilda Award yang kita terimakan kemarin di bulan April 2024 ya Mas Dewi ya. Ini penghargaan yang menurut saya ini luar biasa karena tidak semua daerah. Ini kita bukan meminta tapi diusulkan. Jadi Pak Uji itu mungkin penilaiannya komitmen dokumen cukup layak untuk diusulkan. Setelah dilakukan self assessment, kita usulkan persyaratan-persyaratannya, kemudian ditinjau ke lokasi ya, bahkan kita terima di sini hasil penilaiannya kita mendapatkan. Dan ini tentunya untuk penghargaan kepada kita semua, kepada warga masyarakat di Kabupaten. Lanjut. Ini salah satunya. Karena berkat itu tadi 294 desa, tapi ini tentunya saya menekankan tidak hanya sekedar pedes, makanya kemarin kita mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD agar setiap tahun itu petunjuk pelaksanaan pemanfaatan atau penggunaan dana desa dalam penyusunan APBD harus menjadi pertimbangan agar
porsi anggaran. Porsi anggaran tentu berbentuk program dan kegiatan di tingkat desa, mulai dari sosialisasi, pelatihan, termasuk perlindungan bagi keluarganya, ini harus didorong terus oleh desa, karena tentunya dengan rentang kendali yang jauh, Disnaker tidak mungkin mengawasi seluruh desa. Sehingga bantuan Pak Camat, kecamatan dan desa ini kita punya rencana ini, Mas Heru Bidang Penta akan membentuk semacam kayak agen perubahan atau focal point di tingkat kecamatan, sehingga nanti ini tugasnya baik itu mungkin para pejabat di tingkat kecamatan, mungkin bisa sekcam, bisa kasih, ini akan menjadi semacam petugas yang mendorong agar pada saat penyusunan musyawarah pembangunan di tingkat desa, poin-poin terkait dengan perlindungan PMI bisa selalu masuk dalam program kerja yang ada di tingkat desa, atau di APBDes desa atau di APBDes tingkat desa, sehingga Perdes itu memang betul-betul bisa berdampak positif bagi perlindungan PMI. Lanjut. Nah, ini juga kita mendapat surat keterangan rekomendasi untuk pengembangan si pemikat Pak Pujono Resku ini, dengan komitmennya. Kemudian replikasi juga menjadi rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk bisa direplikasikan di kabupaten lain agar betul-betul si pemikat ini bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain. Lanjut. Ini yang sudah bekerjasama kesepakatan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Lanjut. Oke, terakhir juga kemarin Pakti hadir di sini untuk bekerjasama PKS. Ini di tingkat kabupaten selain kementerian juga kita mendapat penghargaan terbaik nomor 2 dalam inovasi keberlanjutan. Jadi inovasi ini tidak hanya sekedar di depan saja, tapi keberlanjutannya juga dinilai. Jadi tahun pertama mungkin inovasinya, tahun kedua, ketiga, keempat sejauh mana sustainable programnya atau keberlanjutan terus dilakukan. Oke, lanjut. Oke, ini pemberdayaan PMI yang tadi saya sampaikan. Ini replikasinya di beberapa desa, misalnya desa ini, ya, ini. Jadi existing migratif itu yang program Kemenaker itu tahun 2019 sampai 2022 ada 5 desa. Kemudian dibantu oleh LSM Migran Care menjadi beberapa desa lagi. Oke, ini Mandandor, Kabupaten di Tirong, kemudian Jurusimo, Tanggulangi, di Puri juga ada Prambanan dan Karangadung Ketengahan. Kemudian direplikasikan menjadi 38 di tahun 2023 dan 2024 tambah itu menjadi 3 yaitu desa Jatinegoro, Purworejo dan Mangun WNI. Dan ini bentuk upaya sebenarnya ke depan kita ingin khususnya di kantong-kantong pekerja migran agar Perdes PMI ini database masuk pemberdayaan ekonomi pemberdayaan PMI itu bisa diterapkan di desa-desa yang ada. Lanjut. Oke, ini di Tegalrejo, Retno, Petangan. Kemarin kita ada tenaga kerja mandiri TKM budidaya kelinci. Ini 3 kelompok dan dari APBN. Kemudian TKM olahan daging kelinci 1 kelompok, pelatihan budidaya kelinci di BLK Provinsi Jawa Tengah kelompok, ya, tahun 2023 itu. Kemudian 2024 tenaga kerja mandiri pelatihan olahan makanan dari APBD Provinsi, oke, bagi pengguna migran yang ada di desa-desa setempat. Lanjut. Kemudian perlindungan pemberdayaan PMI ini kita sosialisasi di 26 desa migratif dengan sasaran kades, perangkat desa, petugas migratif, tokoh masyarakat, PMI itu sendiri, keluarga PMI dan organisasi wanita juga desa. Juga pelatihan olahan makanan di 26 desa migratif, replikasi Disnaker, kemudian mendorong peran dalam perlindungan dan pemberdayaan melalui dana desa. Lanjut. Nah, ini regulasi mendorong upaya perlindungan pekerja migran di desa, sekalian. Ini sesuai dengan Undang-Undang 18 2017 pasal 11 ayat 2
Pemerintah daerah itu atau kabupaten kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan kebijakan Indonesia kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintahan desa. Jadi pemerintah desa dalam hal ini juga punya tugas untuk mensosialisasikan informasi kaitannya dengan bekerja di luar negeri. Kemudian pemerintah desa juga punya tanggung jawab dalam perlindungan pekerja migran untuk menjelaskan agar pemahaman pada masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Makanya di tingkat desa itu harus ada lokasi program atau lainnya. Kemudian pasal 78 tentang tugas pemerintah desa dalam perlindungan pekerja migran juga ada. Kemudian pasal 83 pemerintah desa melakukan pemberdayaan kepada calon PMI dan anggota keluarganya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi pihak kecamatan maupun desa walaupun mungkin tidak tersurat langsung dalam surat petunjuk pelaksanaan pembangunan dana desa misalnya, ini sudah jelas regulasinya. Jadi tidak perlu khawatir menjadi temuan inspektorat atau penyalahgunaan anggaran tidak. Kemudian di Permen Desa nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa juga ini disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur oleh desa berdasarkan kewenangan desa untuk pencapaian tujuan SDGs desa. Oke, lanjut. Ini Permendes PDT nomor 7 2023 juga jelas di sana rincian prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah tentunya untuk mengarahkan percepatan pencapaian SDGs. Oke, kemudian prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung upaya perlindungan PMI di tingkat desa. Ini dari sisi pembangunan desa, pendataan PMI-nya melalui perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa, kemudian pemberdayaan masyarakat desanya, karena penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi PMI dan peningkatan kualitas SDM warga desa, mungkin dengan pelatihan-pelatihan tentunya pemberdayaan kepada masyarakat desa termasuk pekerja migran. Okay. Kemudian penyuluhan sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat, misalnya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, misalnya salah satunya. Lanjut. Oke, kemudian pengelolaan penguatan tata kelola pemerintah desa dalam upaya perlindungan pekerja migran. Ini melalui kegiatan penguatan tabung desa atau forum warga dalam musyawarah desa sebagai ruang politik untuk mengusulkan program dan kegiatan terkait perlindungan PMI. Jadi harapannya pada saat tabung desa atau musyawarah pembangunan tingkat desa, kelompok-kelompok puna PMI itu kita hadirkan sehingga mereka akan bersuara untuk mengusulkan kegiatan atau programnya. Tentunya sesuai dengan kewenangan desa. Oke. Lanjut. Ini saya kira semua sudah saya sampaikan.